We are trying having a baby for 9 years. Sejak menikah berarti ya Kak Fani? Dari awal. Qadarullahnya 9 tahun menikah itu belum dikasih keturunan sama Allah. Dari 9 tahun aku bersama Papa Udon, di 5 tahun terakhir dia sakit kanker. Kankernya itu yang awalnya di kandung kemih bisa nyebar ke otak, bisa nyebar ke tulang, terus nyebar kemana lagi ya, otak, tulang, dan paru. Dan itu tuh kita berobatnya udah kemana-mana, you name it lah, ke Bangkok, ke Singapura, ke Jepang, either ke Jepang juga aku bawa dia ke dokter yang terbaik gitu. Sampai aku mikir dari yang pertamanya pengen banget punya anak, sampai aku surrender, oh kayaknya Allah ini sayang banget sama aku, dia gak mau nyusahin aku, dia mau aku ini fokus ngerawat suamiku yang lagi sakit, dan Allah menyelamatkan aku dari hisab keturunan. Aku Senin ini embryo transfer, Selasa depan, minggu depannya suami aku meninggal. Kalau Tuhan belum berkehendak tuh gak bisa. Shirley Fani Kondoh adalah seorang content creator dan ibu baru. Ia merupakan mantan pejuang garis biru dan selama 9 tahun pernikahan, ia dan mendiang suaminya, Hajime Kondoh, menanti kehadiran buah hati sambil berjuang melawan kanker kandung kemih stadium akhir yang diderita oleh mendiang Papa Udon. Perjuangan tersebut tidak sia-sia. Sekarang ia telah dikaruniai oleh seorang anak laki-laki bernama Baby Kazuki, meneruskan cinta dan mimpi yang pernah ia dan suami bangun bersama. Kisahnya bukan hanya tentang kehilangan, tapi tentang keberanian seorang ibu untuk bangkit dan membesarkan anaknya dengan kekuatan yang luar biasa. Pas aku ke kliniknya, congratulations you're pregnant. Dokternya gitu. Pas aku masuk klinik, semua orang tuh diem mbak, lihat aku. Ini loh ibu-ibu yang miracle journey. Dia kejar-kejaran sama waktu, suaminya meninggal, 9 tahun gak hamil, suaminya wafat, dia hamil. Tapi sekarang dia sendirian. Terus dokter aku langsung peluk, you are pregnant, seperti yang saya bilang. Jadi waktu dia embryo transfer bilang, ayo bisa ya, kamu gantiin papa kamu, nanti kamu yang ngelindungin mama. Bener. Sebenarnya ikhlas ditinggal orang yang kita sayang tuh gak ada. Cuman rasa sedihnya mulai memudar mbak. Mungkin intensitas nangis waktu dia hari pertama bisa 5 jam, sebulan kemudian 4 jam, ya memudar gitu. Tapi masih tetap ada. Dan dibalik rasa sedih nanti akan rasa cinta itu berubah mbak, jadi rindu. Dan rindu tidak bisa bertemu, tidak bisa megang ngomong, it's also painful. Nah sekarang tuh looking back now, bagaimana Kak Fani healing diri kakak setelah ya melewati banyak tantangan di masa lalu, sekarang juga mungkin how do you find yourself again as a individual Kak Fani? Welcome to Boss Mama Podcast, tempat kita sharing all things motherhood, karir, dan self-development. Nah, di episode kali ini, aku selalu bahas ya, kalau di Boss Mama itu, kita want to empower each other. Dan salah satu cara untuk empower, pastinya menghadirkan sosok moms yang I think is a very strong person. Ya, mungkin banyak tantangan yang dihadapinya dalam kehidupan, tetapi selalu bisa menampilkan positive energy. Kalau kita lihat lewat sosial media aja udah bisa kerasa gitu, the positive energy. Jadi langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol ya. Welcome Kak Fani. Halo Kak Sam, halo. Atau biasa kita akrab panggil Mama Udon ya. Iya. Mama dari Baby Udon. Halo, salam kenal. Thank you for inviting me, jujur. Deg-degan. Kan udah biasa ya ngobrol-ngobrol. Tapi sekarang kalau Baby Udon udah usia 5 bulan ya. Jadi jalan masih, baru 5. yang gak terasa kayak perasaan kemarin baru newborn ya. Tahu-tahu udah 5 bulan. Bener. So how is motherhood, dan sekarang lagi sibuk apa aja Kak Fani? Oke, motherhood is nano-nano ya Mbak Sap ya. Nano-nano. Jadi motherhood yang aku rasain sekarang, aku lagi jatuh cinta banget sama anak aku. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Terus lagi happy juga. Terus karena juga di rumah juga sambil kerja kan, jadi aku juga menerima bantuan. Aku panggil mama aku panggil sus, makanya bisa sambil-sambil kerja. Berada di sini juga tuh pasti karena support system itu. Bener. Terus aktivitas aku ngonten seperti biasa, kerja, terus lagi ngembangin juga sih, pengen nyoba YouTube juga. Oh gitu. Jadi memang dari lama udah berkecimpung as a content creator. Bener. Gitu ya. Oke, nah ini saya pengen tanya-tanya dulu nih, quick question ya. Kalau bisa gambarin satu kata tentang motherhood tuh apa? As a new mom kan? Oh alah, motherhood ya. Grande. Kenapa tuh? Dar-darnya dapet, happy-nya dapet,
nano-nanonya dapat, war-war-warnya dapat semua. Soalnya aku tuh kan mengalami karena aku mempunyai Kazuki ini di masa aku grieving juga, Mbak. Iya. Jadi tuh rasanya tuh nano-nano gitu Oh, loh. betul. Mungkin aku kalau misalkan gak ada anak aku, mungkin aku gak ada di sini sekarang. Karena aku kehilangan suami aku kan sebelumnya, dan aku sangat melekat sama dia. Sangat dekat ya Kak betul, Fani ya. sampai kehilangan jati diri. Kayak aku siapa sih kalau nggak ada suami aku? Emang masih ada brand yang mau endorse aku? Emang masih ada orang yang masih lihat konten aku? Emang hidup aku menarik nggak sih tanpa suami aku yang orang Jepang ini? Jadi kayak kehilangan identity gitu loh, Mbak, gitu. Terus kayak my source of happiness itu kan suami aku ya. 9 tahun kita bersama, I can say I'm very happy wife, I'm happy marriage. Terus ketika dia nggak ada, rasanya kan dunia aku runtuh banget gitu. Di saat aku grieving, di saat yang bersamaan blessingnya datang. Jadi aku membersamai grieving ini dengan anak aku. Sebenarnya kayak gitu. Dan mungkin di sini aku jadi kayak keinget aku juga pernah ya ada fase di grieving, tapi mungkin berbeda ya saat itu karena almarhum ibuku, dan grieving itu wah itu nggak bisa dijelaskan ya Kak Fani. Dan mungkin Kak Fani ini pun grievingnya itu di momen yang sama bersamaan dengan kehamilan ya. Nah itu kan sesuatu yang but if I were to say to you ya, sebenarnya mungkin Kak Fani itu gak sendiri ya, ada mungkin mama-mama yang sama merasakan battle yang sama. Kadang emang kayak kita ya gak ngerasa gitu, dan kadang susah nih kita curhat sama orang, kita ngerasa lebih relate sama orang yang memiliki cerita yang sama, pernah melalui pain yang sama ya. Nah cuma aku pengen tanya aja sih kalau boleh ya Kak Fani, waktu itu berarti waktu Papa Udon sakit, kemudian Kak Fani hamil, itu ketika itu hamilnya tuh timelinenya seperti apa ya? Di tengah-tengah Papa Udon sedang sakit kan ya, atau bagaimana? Jadi ceritanya itu Mbak, we are trying having a baby for 9 years. Sejak menikah berarti ya Kak Fani? Dari awal. Qadarullahnya 9 tahun menikah itu belum dikasih keturunan sama Allah. Dari 9 tahun aku bersama Papa Udon, di 5 tahun terakhir dia sakit kanker. Cuman kankernya dia itu gradually menurun kondisinya. Tahun pertama, tahun kedua dia masih performance secara endurance masih bisa gitu. Tahun ketiga mulai menurun, tahun keempat mulailah namanya itu metastasisnya itu luar biasa Mbak. Kankernya itu yang awalnya di kandung kemih bisa nyebar ke otak, bisa nyebar ke tulang, terus nyebar kemana lagi ya, otak, tulang, dan paru. Dan itu tuh kita berobatnya udah kemana-mana, you name it lah, ke Bangkok, ke Singapura, ke Jepang, either ke Jepang juga aku bawa dia ke dokter yang terbaik gitu. Sampai aku mikir dari yang pertamanya pengen banget punya anak, sampai aku surrender, oh kayaknya Allah ini sayang banget sama aku, dia gak mau nyusahin aku, dia mau aku ini fokus ngerawat suamiku yang lagi sakit. Dan Allah menyelamatkan aku dari hisab keturunan. Aku udah surrender Mbak. Padahal awal-awalnya tuh pain banget lihat temen aku pamer tes pack hamil. Dan apalagi sosial media, mungkin orang niatnya berbagi kebahagiaan, tapi kalau kita lagi melewati. Setuju. Karena aku struggling banget kan Mbak. Nah tapi dari pihak suami aku tuh pengen banget anak. FYI dia udah anak 3 kan. Anaknya udah gede-gede di Jepang. Dan dia tuh pengen punya anak sama aku. Nah sedangkan aku beda 25 tahun juga. Jadi dari posisi aku yang very young, aku ngerasa chill. Tapi dari posisinya dia yang too old, dia tuh kayak ayo cepetan gitu. Jadi kayak pressure gitu loh Mbak. Dan qadarullahnya 9 tahun itu dari yang normal, inseminasi, terus bayi tabung 2 kali gagal. Itu udah kita coba. Sampai akhirnya kita ganti klinik bayi tabung juga kan. Yang 2 kali, pertama gagal, terus kita ganti yang lain. Dan qadarullah pas ganti itu kita langsung frozenin embrionya di klinik yang baru. Kenapa? Karena we found that my husband cancer spread to the brain. Jadi kalau kansernya nyebar ke otak itu dia bisa lupa aku Mbak. Dia bisa lupa istrinya siapa. Dia bisa lupa bahasa Inggris. Dia bisa lupa dia di mana. Bener-bener bisa sebegitunya ya karena otak loh Mbak. Dan dia bisa lumpuh, bisa stroke juga dia. Makanya kayak okay, it's not good timing to having a baby. Jadi kita postpone berobat kan. Fokus berobat, terus akhirnya sampai di ending
I bring him to Singapore. Januari 2024 dia udah operasi kankernya di tulang, di pinggang sini. Dokter bilang, ini kankermu udah nyebar di pinggang, itu harus dioperasi. Kalau enggak kamu bakalan lumpuh. Kalau kamu lumpuh kasihan istrimu yang rawat kamu. Karena dia cuma punya aku. Dia nggak punya siapa-siapa lagi. Keluarganya itu berarti di Jepang ya, Kak? Either kids-nya itu nggak pernah datang juga karena they have their own life kan. Ya suamiku juga nggak pernah expect mereka merawat anak-anaknya ngerawat dia gitu loh. Jadi dia cuman punya aku. Dan dokternya sangat-sangat mempertimbangkan kondisi aku nanti menjadi caregiver suami yang lumpuh gimana. Akhirnya disuggest operasi. Setelah operasi di Singapore, my husband condition consistently drop down. Jadi dia tuh kayak pneumonia lah Mbak. Terus habis itu cancer di otaknya membesar. Terus aku ngerasa PP Singapura itu per 2 minggu aku ke Singapura Mbak. Itu costly, capek, drowning energy, karena harus money, monitor time, juga ya iya. Terus aku kayak, loh ini apa sih? Katanya Singapura Center of Medical. Katanya Singapura punya obat yang terbaik. Aku udah bawa ke situ kok gak sembuh-sembuh gitu. Akhirnya aku second opinion Mbak ke dokter yang lain. Terus aku bilang, dok, ini kayaknya suami aku cuma dijadiin kelinci percobaan deh. Kok dia udah minum obat yang paling mahal, 1 shotnya sekian ratus juta. Mana kok gak works? Dokternya bilang, kamu mau saya jujur pahit atau bohong manis? Beneran Kak? Ya. Ini aku jadi deg-degan ini mau dengernya. Iya kayak di film-film, it's real. Sekarang. Terus dia kayak nulis di kertas obat-obatnya. Your husband already taken this medicine. Yang 1, 2, 3, 4. Semua dokter pertama sudah memberikan the best. But sorry to say, your husband cancer doesn't respond with this medicine. Kankernya lebih strong daripada obatnya. Suami aku udah nalar, aku nggak nalar. Itu artinya apa? Artinya mungkin nggak respon, mungkin ada yang lain kayak opsinya. Suamiku langsung bilang, how many months I have? Terus aku langsung, loh kok bilang gitu sih? Aku gitu, why you said this? Aku kayak, how many months I have, dokter? Sorry to say, maybe 6 months. Terus dia kayak 6 months. Terus aku kayak 6 months. Aku kayak, no, dokter, you have medicine. Aku yakin. Tak cari uangnya, aku bilang. Kamu bilang aja obat apa. Terus dokternya bilang, Fanny, mumpung suamimu masih bisa berdiri dan bernafas tanpa oksigen tabung maksudnya, kamu pulang aja ya ke Jepang. Say goodbye sama keluarga suami kamu di Jepang. Karena beberapa bulan lagi dia gak bakalan bisa jalan, gak bakal bisa perform. Aku gak percaya itu Mbak. Aku kayak, bullshit nih dokter gitu. Karena aku masih ada, kamu masih sembuh, kamu masih bisa. Ayo aku masih ada hope. Kamu gak boleh mati, kamu harus sama aku. Ayo, kita udah 5 tahun berjuang, uang udah kita usahain banget gitu kan. Ayo pasti bisa. Terus tapi ya kita tetap mendengar apa kata dokter. Kita pulang. Di perjalanan pulang ke dokter, dari bulan apa ya itu ya? Kalau ke Oktober sekitar Maret atau April ya Mbak ya. Berarti lumayan. Puasa. Itu dia langsung udah bilang, honey, how about we have a baby? No, I'm scared. How about we have a baby? Terus aku bilang, gimana aku punya anak dalam kondisi suami aku kanker? This world too scary. Dunia ini tuh sangat mengerikan. Aku 29 tahun pada saat itu. Aku bilang, gimana aku membesarkan anak tanpa suami? Terus nanti kamu kalau gak ada aku gimana? Nafkahnya gimana? Ngedidik anak ini gimana? Terus dia bilang, kamu gak bisa hidup sendirian. Dia bilang, I know that. At least kalau kamu transfer embrio itu, ada DNA ku di sana. Dan anak ini yang bakal ngejagain kamu. FYI Mbak, dari 10 embrio yang only good cuman 1, yang lainnya tuh udah aku tes kromosom kayak sorry kayak ada kelainan genetik yang possibility kalau di transfer embrionya bisa Down syndrome, lili, bocor jantung lah, bayinya bisa jebol, tengkoraknya kecil or something. Jadi yang paling best cuman 1 itu toh. Terus kita kan cuma punya 1 ya. Terus dia bilang, coba apa salahnya sih? Aku masih no lah Mbak, karena takut. Karena kan facing pregnancy, kan aku juga caregiver kan. Jadi pregnancy terus kamu ngerawat pasien which is suamimu sendiri. Itu sebuah load tersendiri itu pasti ya. Itu sebuah wow.
grande lagi. Iya, makanya maksudnya kadang orang bicara postpartum, Iya. hamil nano-nano, tapi Iya. ini dengan caregiver, I Iya. think it's something on its own ya Iya. Kak Fani. Aduh, Caregiver sama kita tiap hari countdown timing kan Mbak. itu benar-benar deg-degser sih. karena nggak nyangka datang ke dokter malah kok dikasih Bener, timeline ya. tapi kita tetap positif. Suamiku tuh positive vibes banget. Dia kayak Mungkin aku ngerasa loh dari Iya. ngeliat, aku cuma lihat dari sosmed tuh ya, kayak senyum dia gimana nggak ya. pernah bilang sakit, dia nggak pernah ngeluh loh Mbak. Oh, serius? Terus dia tetap ngantor, terus tetap aku anterin pokoknya sampai detik-detik terakhir. Terus dia still begging ke aku, ayo please. Akhirnya aku pikir, oke. Jadi Papa Udon malah yang memotivasi begging ya ke kita aku. balik lagi untuk Iya, punya ayo baby. transfer embrio, kamu harus punya anak. Kok aku sih yang punya anak kok bukan kita, kok mesti kamu nggak bisa sendirian. Terus akhirnya aku mikir, ya udah aku embrio transfer. Wah, dia seneng banget. Terus aku melihat di matanya kayak there is a hope. Maybe I still believe miracle loh Mbak. Aku still believe mukjizat Allah itu ada. Betul. You name it lah, jalur langit apa aku coba Mbak, supaya ya suamiku ini at least sembuh lah ya, supaya tetap membersamai aku gitu. Terus aku aku embrio transfer di bulan pertama. Aku ingat Agustus apa September gitu, dokter bilang, Van, sorry, dinding rahimmu ketebelan apa kurang tebel, kayaknya nggak possible deh kalau embrio transfer sekarang. Jadi aku kayak mendengar itu, oh ya udah dok, terus gimana? Suami aku udah paliatif, aku gitu. Ya, terus aku bilang, kalau suami mati bisa nggak dok embrio transfer? Nggak bisa, Van. Embrio transfer harus dalam keadaan menikah dan tidak bercerai dan dua-duanya harus hidup. Kalau salah satu meninggal tetap nggak bisa. Oh, itu adalah persyaratan Ya untuk itu government regulation. Terus aku bilang, lah itu kan embrio saya udah bayar, itu tetap gak bisa. Jadi kayak kejar-kejaran waktu Mbak Sab. Dan ada dua hal yang mungkin Kak Fani pikirkan ya, Setuju. pengobatan Papa Udon dan pengobatan suami aku dan juga embrio transfer ini. Iya. Jadi aku tuh habis nganterin dia kemo gitu ya, pulang, sorenya aku ke klinik, cek rahim. Luar biasa Kak Fani. Terus habis itu teleponan gimana gitu. Terus akhirnya aku sudah sering menerima berita buruk kayak suami aku kankernya menyebar kayak apa. Jadi berita ini yang aku nggak bisa embrio transfer di bulan itu, aku menerima. Aku kayak, oh ya sudah. Tapi dokter aku tuh tetap ngusahain. Bulan depan kita coba lagi ya. Dan aku, oh ya dok, nothing tulus. Gak tahu kenapa embrio transfer yang ketiga ini, itu tadi yang kedua yang gak berhasil ya? Yang pertama kedua itu di klinik sebelumnya. Okay. Terus aku ganti klinik yang terakhir ini. Dan cuma satu embrio yang good condition. Terus ketika dia di bulan kemarin bilang rahim aku nggak ready buat menerima embrio, ya udah aku tetap keep going. Bulan depan diusahain lagi. Terus katanya, aku bilang, dok, suami aku udah saturasi oksigennya menurun. Aku bilang, ya udah Van, besok kita embrio transfer gitu. Ya, akhirnya embrio transfer. Ketika embrio transfer itu rasanya berbeda dengan embrio transfer biasanya. 2 kali embrio transfer sebelumnya aku ditemanin suami aku. Sekarang suami aku lagi di rumah dalam keadaan, aku kan beli kayak itu loh Mbak, tempat tidur pasien di rumah. Karena suami aku udah lumpuh kan. Jadi dia nunggu di rumah kayak, how was baby Udon? I imagine our baby nempel di your belly katanya. Oh iya gitu. Sakit gak? Enggak. Jadi kita tuh WA-an dalam kondisi sebenarnya dia lumpuh dan dia sebenarnya udah nggak bisa tangan kirinya ngetik Mbak, cuma tangan satu aja. Dengan tangan satu kanan karena kankernya itu ada di otak kanan, nyundul, jadi bagian kirinya lumpuh setengah, nggak bisa. Ya jadi dia tuh ngetik tangan kanan itu pun getar. Jadi kalau ngetik tuh udah sebenarnya nggak jelas gitu. Terus aku tetap embrio transfer. Aku ingat embrio transfer hari Senin. Terus hari Selasa aku itu mau acupuncture karena acupuncture itu meningkatkan tingkat sukses bayi tabung. Oh, ini satu insight ya bagi aku ya. Ini kan berarti proses bayi tabung. Kenapa acupuncture itu bisa memperlancar Kak Fani? Karena
aku nggak tahu secara medisnya, tapi kayaknya tuh meringankan tingkat stres, memperlancar hormon titik-titik kayak gitu loh Mbak, sama aliran darah kayak gitu. Itu direkomendasikan sama Iya, dokter sama dokter gitu ya. aku. Nanti kalau udah embryo transfer langsung akupuntur ya. Dan dokter akupuntur yang aku datengin dia memang sering menangani pasien-pasien bayi tabung. Oh, jadi dia memang udah spesifik tahu. ya. Dia nanya mens keberapa, embryo transfer hari keberapa. Jadi dia udah expert banget dan mereka udah tandeman. Jadi dokter akupunktur aku ini rekomendasi dari dokter IVF aku. Oh, berarti memang bisa, memang ini ya insight baru untuk memperlancar bayi tabung. Ada nih dokter akupuntur yang spesifik, udah tahu konteksnya buat bayi tabung ya Kak Fani. Dan kalau pasti kok dokter bayi tabung kamu pasti punya kok referensi dokter akupunktur yang tahu siklus bayi tabung kayak apa. Iya. Dan biasanya juga nggak cuman after embryo transfer sih Mbak, sebelum juga jauh-jauh hari diwajibkan akupuntur gitu. Oh, jadi udah mempersiapkan juga sebelum tindakan gitu ya. Bener. Terus habis itu aku akupunturnya berdua sama suami aku. Kalau suamiku lebih ke pain management. Tapi di hari Senin kan aku embryo transfer, Selasa aku ke rumah sakit tuh. Kan selalu dicek oksigen Mbak. Oksigen suamiku tuh udah 80. Saturasi. Oksigen. Manusia harusnya 100 kan. Terus aku tetap di akupuntur, tapi dokter bilang, Bu, suaminya ini nggak capable buat di akupuntur. Kenapa dok? Ya saya nggak berani gitu. Ibu langsung bawa ke UGD deh. Itu dia posisi udah batuk tapi ada flek darah gitu loh Mbak. Ya ampun Kak Fani. Karena kan dadanya udah full titik-titik. Kalau kamu ronsen tuh kan paru-paru clear ya. Itu titik-titik tuh itu nodul itu isinya kanker semua. Itu karena kanker menyebar ya. Yes. Dan kecil-kecil banyak gitu. Jadi dia batuknya udah sampai darah dan saturasinya menurun. Dokter bilang, nggak usah deh dok, kita pulang aja. Kan udah biasa kan, suamiku tuh menurun kayak gitu-gitu, dibawa pulang balik lagi kayak gitu. Jadi malah nggak usah tindakan. Aku pikir ya ini biasa, dia mah kayak gini biasa aku gitu. Dikasih oksigen, kan aku punya tabung oksigen di mobil. Dikasih tabung oksigen nanti naik lagi. Dokter aku pegang tangan aku, ke UGD ya daripada nyesel. Duh, kenapa nih kok bilang gitu? Oh ya udah deh dok, langsung dah aku udah ngomong ke suamiku, dokter say we have to go emergency. Kenapa ya? Nanti katanya aku regret loh kalau nggak bawa kamu ke sana. Kamu mau nggak ke emergency? Ngapain sih? Aku nggak apa-apa kok. Suami aku bilang gitu. Tapi coba deh cek dulu aja aku gitu. Akhirnya kita ke emergency kan. Aku puntur di lantai 12, emergency di lantai bawah. Terus kita ke UGD. Wah, ternyata darah suamiku juga darah putihnya lebih banyak. Udah kayak bercak-bercak ungu gitu loh Mbak. Dia berarti itu di hari itu ya, di hari baru itu keluar. hari kedua FVT itu langsung kayak gitu. Terus dokter bilang ini harus ranap. Nah ranap itu consistently drop down. Akhirnya kan aku Senin ini embryo transfer, Selasa depan, minggu depannya suami aku meninggal. Nah seharusnya ketika perempuan itu embryo transfer, kita itu bed rest, kita gak boleh angkat-angkat berat, kita harus tidur cukup, nutritionnya well. Tapi sedangkan aku di saat itu nothing tulus aku ini Mbak, bener aku tuh udah kayak gini. Aku mau jaga sebagaimanapun, aku mau makan sebagaimanapun, kalau Tuhan tidak mengizinkan bayi ini terjadi, aku gak akan hamil. Perlu diketahui ya, bayi tabung it's the highest technology to have a baby. But again, there is ada God approval di sana. Kamu mau bayi tabung 10 kali, mau kamu 100 kali, tapi kalau Tuhan belum berkehendak tuh nggak bisa. Karena yang 2 kali bayi tabung aku sampai staycation di hotel loh Mbak 2 minggu. Agak relax. Biar aku relax, biar aku nggak bersih-bersih rumah. Karena katanya cuman kita nyenggol meja itu nggak boleh. Mindah meja pakai kaki gini doang, set gitu nggak boleh. Itu benar nggak boleh secara medis gitu disarankan dokter. Kata-katanya sih. Ya. Tapi aku ngerasa kayak ya udah deh, apa yang nge-prevent yang bisa meningkatkan kegagalan aku nggak mau, karena aku mau put my effort 100% gitu. Itu kan. ketika dulu bayi tabung dan proses sedangkan awal. Kontradiktif kan Mbak. Bayi tabung yang terakhir, embryo transfer yang terakhir, aku malah ngangkat-ngangkat badan suami aku karena dia sudah lumpuh, dia sudah pupuk pipis di pampers, aku yang cebokin sendiri, suster tidak pernah cebokin. Sampai tanya tuh suster rumah sakit, ibu mandiri banget ya, tuh kayak luar biasa banget sih Kak Fani. Karena aku ngerasa kalau sampai ada yang melihat kelamin suami aku, dia malu Mbak. Jadi aku bilang, kamu malu ya, yaudah aku aja.
Jadi dia lebih nyaman aku yang bersihin. Jadi aku bersihin terus, sama aku terus. Seminggu gitu terus, Mbak. Dan Bener-bener gerak banget gitu istilahnya. Bener gerak banget, ngangkat banget Mbak, ngangkat. Karena ya kebayang gitu ya. Bener. Itu bergeraknya mental energi juga gak sih Setuju. Kak? Karena kan tadi dibilang staycation agak relax. Setuju. Ya gak bisa relax gitu ya. Terus aku kurang tidur kan Mbak. Karena kan dia tuh malam pipis apa butuh aku. Kan aku caregiver harus standby kan. Kurang tidur dan makan di rumah sakit juga gak senutrition itu. Aku juga sedikit stres gitu. Karena ngurusin suami aku kan. Tapi aku kayak nothing tulus. Yang penting kalau Allah mengizinkan aku hamil deh. Gak dijagain pun pasti hamil. Aku udah feeling gitu. Terus ternyata qadarullah suami aku wafat berapa jam ya? Dia bilang ini jam 3 sore, dia meninggal jam 11 malam. Dia pegang tangan aku, pegang perut aku, dia bilang, "Ya Allah, please protect my baby and my wife. It's okay if I'm gone, but please protect my wife and my baby." Dia udah firm banget nih, my baby, kayak kesannya hamil gitu kan. Terus dia udah kayak nulis kanji nama Kazuki. Kazuki nama kanjinya ini ya. Padahal masih menunggu konfirmasi itu. Dari embryo transfer sampai berhasil kan butuh 2 minggu. Itu kan baru semingguan Mbak. Kita gak tahu pregnant atau enggak. Terus dia udah kayak bikin video, Kazuki jagain mama ya. Aku disuruh record. Terus dia bilang, aku tanya, kalau Kazuki tanya papanya kenapa meninggal, ya bilang aja yang sejujurnya. Terus dia ngasih tahu cara ngedaftarin kartu keluarga di Jepang. Aku harus menghubungin siapa biar Kazuki ini bisa dapat keluarga negaraan ganda. Kayak gitu-gitu loh Mbak. Dia udah well prepared. Seakan-akan sudah he know ini he ada will babynya. go. And he know I'm pregnant. Dia udah jagain banget. Terus ya qadarullah, ya betul dia pergi, dia wafat. Dan pertama aku gak nyadar kalau ini adalah mual-mual karena hamil juga. Karena aku tuh 3 hari sebelum dia wafat, aku hypernausea, muntah-muntah berlebihan. Karena aku ngeliat suamiku tuh laki-laki yang kamu cintai dengan amat sangat drop down. Kaki kayak tulangnya segini doang loh Mbak. Paha itu ya. Karena dia udah habis badannya. Terus kayak aku selalu berdoa sama Allah, ya Allah, aku tidak mau melihat sakaratul maut suamiku. Aku sangat takut. Tapi malahan aku bilang kalau mati mending dia tidur aja deh. Kayaknya aku gak siap dan ngeliat ya gitu kan. Takut kan Mbak Sab. Because I love him so much gitu loh. Tapi malahan aku yang menuntun dia bilang la ilaha illallah sampai akhir. Jadi yang saat jam 11 malam itu benar-benar bersama Kak Fani. Yes. Jadi morfin masuk because he feels so pain. Jadi ada toleransi di rumah sakit itu kadar oksigen berapa, terus tidak ada rasa tidak ada hope, boleh morfin masuk. Terus dia bilang, Hani sakit ya, iya. Mau morfin, mau. Jadi boleh langsung dimasukin morfin, biar sebenarnya kan paliatif tuh kan gimana caranya orang ini tuh meninggal tanpa rasa sakit juga kan Mbak. Jadi morfin masuk, terus dia kayak, aku udah talkin la ilaha illallah, dia udah ngikutin Mbak Sab. Terus dia bilang I love you dong. Gagal dong la ilaha illallahnya. Udah jangan bilang lagi, aku bilang follow me, la ilaha illallah. Dia ngikutin. Setelah itu matanya ke atas, terbelalak. Aku di sampingnya. Terus dia kayak ngelirik aku, kayak aku pergi ya. Terus after this, adik aku yang cowok, Cece kalau gak kuat jangan dilihat katanya. Tapi gimana gak lihat dong di depan mata woi. Jadi aku tetap ngelihat. Terus kayak oh yaudah, dia pergi. Setelah dia pergi, tapi aku ngerasain dia masih kayak tidur Mbak. Soalnya masih ada badannya kan di depan. Terus aku ngurus surat kematiannya, pemulangan jenazah. Kayak udah masih hati berduka, terpaksa untuk gak kepikiran hamil juga kan. Aku mikir paling ini gak hamil ini. Masa aku udah naik turun ngangkat jenazah. Aku gak makan seharian. Aku pikir aku GERD karena terlalu sedih. Aku muntah-muntah, makan muntah, minum muntah, langsung turun 10 kilo aku Mbak. Suamiku meninggal. Terus kayak waktu aku di UGD, aku bilang ke suster suamiku mati. Aku mau ikut suami aku aja. Aku bilang. Benar-benar mungkin rasanya shock. Hampanya tuh kerasa ketika mayatnya tuh udah masuk liang lahat Mbak. Kamu pulang dengan mobil yang sama. Biasanya dia di sebelah kiri, tapi dia udah gak ada lagi. Kamu melewati jalan yang sama selama 9 tahun sama orang yang sama, tapi sekarang dia gak ada lagi. Kamu gak bisa pegang, kamu gak bisa ngomong, suaranya gak ada.
dan it's very painful. Jadi kayak aku kayak orang gila mbak, kayak sakit banget. Terus akhirnya aku rasanya kayak deg kayak berdebar, wah ini GERD ini, aku sesek. Terus direscue sama adikku ke rumah sakit, terus langsung dikasih obat biar menurunin GERD. Tapi aku sambil minta dicek beta HCG kadar hormon hamil, karena aku tidak mau obat yang masuk nge-trigger kondisi aku mungkin membahayakan bayi. Masih kepikiran sih, bener-bener masih kepikiran sih, karena aku gak mau zolim sih mbak. So, terus susternya ngapain bu cek beta HCG, udah sus cek aja gitu. Ternyata hasilnya keluar udah ratusan sih mbak, dan itu masih seminggu. Dan ratusan ini tanda kalau itu hamil. Tapi aku gak bilang siapa-siapa. Jadi itu diam aja. Ya either ke adik aku gak bilang. I will tell him after 2 weeks. Kan ada schedule-nya klinik itu sendiri kan, 2 minggu berikutnya kan. Dan ya di 2 minggu berikutnya tuh kalau aku kan kita cek darah, hasilnya tuh gak dikirim ke kita kan, penasaran ya. Terus pas aku ke kliniknya, congratulations you're pregnant, dokternya gitu. Pas aku masuk klinik semua orang tuh diem mbak, lihat aku. Ini loh ibu-ibu yang miracle journey. Dia kejar-kejaran sama waktu, suaminya meninggal 9 tahun gak hamil, suaminya wafat, dia hamil. Tapi sekarang dia sendirian. Aduh, aku sampai speechless loh kamu. It's amazing mbak. Sampai orang-orang tuh lihat aku speechless, aku sampai gak tahu mau ngomong apa. Sampai rasanya dingin mbak. Waktu itu aku ngerasa kliniknya dingin, semua mata tertuju sama aku. Kayak Fani Kondo ya, yang suaminya habis meninggal itu ya. Ngapain kesini gitu. Terus dokter aku langsung peluk, you are pregnant, seperti yang saya bilang. Jadi waktu dia embryo transfer bilang, ayo bisa ya kamu gantiin papa kamu, nanti kamu yang ngelindungin mama. Bener. Masya Allah ya. Jadi aku ngerasa banget dokternya sangat dengan hati juga ya buat namanya bantu Kak Dokter Cynthia. I love her so much. She is very good. Wow, Masya Allah. Karena suaminya dokter onkologi kanker kandung kemih. Jadi dia kayaknya paham deh kondisi suami aku. Kalau aku bilang gini, paham. Kenapa itu sebuah kebetulan juga ya, Allah mempertemukan Kak Fani dengan dokter yang ya kebetulan suaminya spesialis di onkologi. Kanker yang suami aku ini sih idap. Jadi dia kayak udah paham paliatif kayak apa, waktunya, timelinenya sekitar seberapa gitu. Dan I love her so much, credit for her. She is best. Luar biasa banget Kak Fani. Jujur ini miracle is a miracle kata kan yang sampai kamu melebihi kata miracle gitu Kak Fani. Aduh Masya Allah. Dan aku tuh salfok juga loh Kak. Tadi kan Kak Fani cerita sebelumnya udah berjuang berkali-kali, bertahun-tahun. Tapi kalau dulu kan sangat prepare, sampai staycation, ngejaga, pokoknya ngikutin semua. Dan aku paham itu ikhtiar kan Kak, gitu. Karena kita pengen sesuatu dan itu bagus sekali gitu. Cuma sekarang di terakhir begitu kontradiktif, Kak Fani banyak bergerakan fisik, mental udah jangan ditanya lagi. Nothing Ternyata tulus. nothing tulus, ikhlas kan berarti Kak Fani. What I learned adalah jangan lupa ikhlas, elemen ikhlas itu ya. Kayak ketika kita surrender. Tapi aku menyadari satu hal mbak, aku tuh tipikal orang yang kalau aku, ada 2 orang di dunia ini, satunya ambisius, satunya surrender. Aku pernah mbak dalam hidupku, oke, aku harus kerja ambisius banget. Aku harus dapat uang misalnya 100 juta per bulan misalnya gitu, aku harus goals ini, gak kecapai mbak. Tapi ketika ya udahlah apa yang ada, malah lebih dari itu. Dan aku menyadari setelah aku 9 tahun 10 tahun hidupku dor grande ini, aku kayak ternyata Allah itu membuat aku tuh, the more you surrender, the more I give you. And that's really what I learned from your journey juga Kak Fani. Dan satu hal juga, keikhlasan Kak Fani sih dalam ya tadi menjadi caregiver sendiri pula itu kan gak mudah sama sekali ya. Setuju. Kak, dan you do it with your full heart, benar ya, hatimu tuh kok lembut banget ya Kak gitu. Aku tidak selembut itu ya Mbak. Cuma ya itu jadi pembelajaran banget sih untuk mungkin di luar sana ya. Aku kan kadang ngebaca-baca DM dari teman-teman. Ada yang mungkin pejuang garis 2, mungkin journey-nya juga beda-beda. Tapi kayaknya one thing that we also learn from your journey itu ya surrender. And FYI, after I pregnant Kazuki di bulan ketiga,
kehamilan bulan Iya, ketiga di gitu ya Kak? kehamilan bulan ketiga aku pendarahan Mbak. Ya ini Pendarahan, ini nggak ada yang tahu. komplikasi yang tiba-tiba muncul Iya, gitu ya? tiba-tiba kayak literally aku berdiri, cor darah ngucur Mbak. Wah keguguran nih, aduh udah, anakku nggak ada nih. Terus aku yang aku pikir kayak, oh 3 bulan yang lalu suami aku meninggal. Sekarang anak aku harus meninggal lagi. Wah double kill nih. Wah aku mau diapain sih sama Allah? Kok kayak gini banget ya hidup aku. Tapi aku tetap direscue sih sama adikku ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu dia bilang, Bu, kamu spontaneous abortus. Jadi istilahnya beda ya. Jadi aborsi spontan. Jaringan anakmu udah keluar. Jadi kan aku dibuka kayak pakai corong bebek tuh loh Mbak. Yang kalau kita pap smear kayak tang gitu. Iya. Itu pakai itu terus lihat dari ovariumnya tuh keluar kayak jaringan itu. Tuh anak kamu udah keluar. Kamu harus ini ya booking kamar buat operasi kuret. Terus aku kayak berarti secara nggak langsung menyatakan apakah benar menyatakan keguguran kalau kayak gitu Kak? Tanpa di USG dulu, tanpa diapa-apain. Terus itu ketika langsung ke UGD IGD ya? Terus aku kayak di situ learning point lagi sih. Oh ternyata I don't have power anything in this world. Anakku ini punya Tuhan, suamiku punya Tuhan, dan aku punya Tuhan. Kita semua ini punyanya Allah. Aku gak punya kontrol atas apapun. Ya sudah aku bilang, ya Allah kalau memang cuma dititipin 3 bulan gak apa-apa, aku bilang. Aku jalanin aja, aku udah kayak punya plan A, plan B. If I really pregnant, I gonna be good mothers. If not, aku akan ke Jepang. Ngapain? Sekolah bahasa jadi TKW deh. Or whatever I can do in Japan, because in Indonesia it's too painful, Mbak. All memory with my husband. Mau ke toko ini kursi yang itu biasanya kita duduk. Mau makan ramen yang bener ini. Bener lagi Kak, bener ke mall. Iya. Aku relate banget poin ngeliat kursi juga ya. Iya. Terus apalagi mobil apa everything reminds him. It's too painful. Terus ternyata aku bilang sama dokter aku, Dok, katanya aku spontaneous abortus, gimana? Gila ya Pak. Coba suruh USG dulu. USG ternyata Kazuki masih hidup. Detak jantung masih ada. Air ketuban it's perfect. Ternyata berarti itu kenapa itu Kak? Masih dipertanyakan kenapa. Terus aku pindah ke rumah sakit yang dokter aku saranin, dokter IVF aku, dokter Cynthia. Terus diketahui ternyata itu polip, bukan jaringan bayi. Untung aku nggak booking kamar operasi Mbak. Itu sangat menentukan outcome loh. Aku aja sampai it's very dangerous, it's right? very dangerous very loh. Dangerous loh. Very dangerous ternyata. Tapi memang polip tuh bikin bleeding kan memang gitu loh. Kalau polip tapi penyebabnya apa tuh? Apakah itu common atau? Kamu tahu ambeien gak sih? Kayak gitu tapi di vagina gitu aja deh. Kayak gitu tapi berdarah gitu. Berarti jaringan luar ya? Yes. But as long the baby is good, ketuban oke. Karena itu di dalam kan ya kalau dianalogikan. Tapi wah aku shock banget sih. Itu dua outcome yang bisa beda loh. Setuju. Dan ini berarti pentingnya punya second opinion, third opinion kalau perlu ya. Sampai Mbak ketika dokter bilang ini spontaneous abortus, your baby already dead gitu kan. Aku nangis tapi gak sehuru-hara waktu suamiku meninggal. Terus adik aku yang which is manager aku, dia bilang, wah Cece ini memang calon-calon penghuni surga sih. Terus, iya Masya Allah. Terus dia bilang, aku tanya kenapa? Ya kamu seikhlas itu sih Ce. Aku lihat. Ya apa lagi Ca? Aku bilang, Cece wis tidak punya kontrol atas kehidupan. Aku bilang, kondosan mau Cece jagain kayak apa, Allah yang lebih sayang. Aku tuh doa loh Mbak buat suamiku, ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan. Tapi dikasihnya mati. Nah itu kan, kayak gimana? Itu bagaimana cara memprosesnya? Karena maksudnya ya gini, pasti Kak Fani sudah mendoakan yang terbaik, tetapi mungkin berbeda nih yang dikabulkan oleh Allah. Nah kalau kita mungkin gak kuat ya secara iman, secara ikhlas, itu kan kayak loh doaku tuh aku minta sembuh loh, kok dikasihnya game over sih gitu ya. Bagaimana Kak Fani menerimanya ya? Melihat orang yang kamu sayang consistently drop down Mbak, juga kadang ada rasa gak tega ya Mbak.
Pertama, aku selalu gandolin suamiku. Ini tips ya, kalau udah orang ciri-ciri udah mau game over, jangan digandolin. Digandolin tuh gimana Kak? Gak mati-mati orangnya Mbak. Aku bilang, aku gimana kalau gak ada kamu? Aku gak bisa hidup tanpa kamu, jangan tinggalin aku. Aduh aku takut, aku hidup sendirian gimana. Gak mati-mati orangnya Mbak. Dia akan tetap survive. Terus ketika aku bilang, Hani capek ya? Pertama kali dia bilang, iya aku capek. Cancer sakit ya? Iya sakit. Oke Hani, if you want to go, you may go. I'm okay. Itu siang sebelum dia sakaratul maut, aku bilang, if you want to go, I'm okay. Aku gak apa-apa, aku ada Nando, adikku yang jagain aku, dan aku ada Kazuki yang akan nemenin aku. If you want to go, you may go. Malamnya langsung dia pergi Mbak. Selama ini kan aku nangis, aku gimana gak ada kamu, aku gimana. Ternyata dia try to fight for me. Like a Papa Jerome yang kemarin wafat. Mamanya waktu ngasih kesaksian di gereja, dia bilang, Papa bisa sembuh ya, Papa bisa sembuh. Tapi alat-alat sudah menandakan vitalnya udah gak ada. Tapi ketika mamanya bilang, oke kamu pulang duluan ya, nanti aku susul. Papanya langsung pergi. Segitu mattersnya untuk ikhlas ya. Karena aku juga gak karena aku yakin aku sayang sama suamiku, tapi Allah lebih sayang Mbak. Nah, aku jaga, terus lihat suami aku kesakitan, gak happy juga lah. Tapi kalau misalkan aku minta sembuh-sembuh, tapi maksudnya Allah sembuh adalah kembali ke dia, ke sisi dia, ya sudah. Toh end game-nya kita itu akan ke sana semua. Cuman masalah waktu aja. Suami aku duluan aja. Later I will go there soon. I tell him every time, tunggu aku ya. Mungkin Allah masih kasih aku mission, gedein anak kita dulu. Nanti aku akan datang ke kamu, tunggu aku ya sayang. Aku selalu bilang kayak gitu. It's everybody will be die. Just timing aja. Lu kamu kok speechless Mbak? Speechless ya, benar-benar. Masa tapi iya. Tapi itu menenangkan hati sih Kak Fani. Kayak ya kita akan ketemu kok. Karena waktu itu juga baca buku The Secrets of Divine Love. Ya pernah dengar gak bukunya? Never. Cuma itu pokoknya spiritual. Intinya ya dibilang waktu itu juga memproses grieving lah gitu. Tapi long story short, baca ya salah satunya adalah kita akan kembali berpulang. Mungkin kita punya mission yang harus kita selesain dulu di dunia buat nanti kita. Jadi itu ya dari cerita Kak Fani sih, ya itu hal yang mungkin bisa kita katakan ke diri kita untuk mengikhlaskan diri ya. Bener. Cuma mungkin yang berat memang masalah waktu menunggu antara. Waktu itu kan kerasanya lama. Sebenarnya ikhlas ditinggal orang yang kita sayang tuh nggak ada. Cuman rasa sedihnya mulai memudar Mbak. Mungkin intensitas nangis waktu dia hari pertama bisa 5 jam, sebulan kemudian 4 jam, ya memudar gitu. Tapi masih tetap ada. Dan dibalik rasa sedih nanti akan rasa cinta itu berubah Mbak, jadi rindu. Dan rindu tidak bisa bertemu, tidak bisa megang, ngomong. It's also painful. You miss her, you miss him, but you cannot touch him. You don't know dia lagi apa ya. Kondosan lagi apa ya, Ca? Aku sering tanya ke adik aku, dia masih sayang aku nggak? Iya. Dia sudah sama bidadari nggak? Iya. Aduh, dia masih inget aku nggak? Iya. Kayak gitu. Dia datang nggak ya lihat anaknya? Kayak kayak gitu sih Mbak. Kayak berharap ingin bertemu, cuma kan kita nggak tahu, nggak ada ini goib gitu ya, kepercayaan aja. Cuma kan di mimpi aja kan, nunggu-nunggu kan, kayak datang nggak ya, datang kayak gitu. Tapi I don't know why, I every time I told to my brother, rasanya Kondosan tuh nggak meninggal ya, masih ada, rasanya dia tuh tetap membersamai aku gitu loh Mbak. Aku ngerasa he still beside me. Which is comforting. Alhamdulillah. Comforting, I never feel his leave me. Enggak sih. Nah, aku tuh jadi penasaran Kak Fani, tadi kan 3 bulan justru ada ya tantangan, dan itu aku merasa jadi kayak momen diuji lagi keikhlasannya yang ternyata alhamdulillah enggak ya Kak Fani. Terus boleh diceritain gak how is your pregnancy journey setelah itu? Karena kalau kita lagi pregnant kan kita harus
ya nutrisi, ya Yes. persiapan, all of Mental, that. yes. How did you go Financially, through physically, it? ya. Apalagi dengan apa yang sudah Kak Fani lewati. Oke. Aku kan bayi tabung nih, Mbak. Sorry, kamu lahiran anak kamu normal apa Aku sesar? sesar. Sesar kan. Zaman sekarang Tapi dua-duanya jatuhnya kalau aku 12 jam kontraksi karena nggak keluar-keluar nyangkut, akhirnya sesar. Terus akunya udah nggak tapi kuat. udah pembukaan. Udah. Komplit. Tapi belum komplit banget. Menuju komplit itu kayak mandek. Oh, berarti kamu try to normal dulu. Jadi aku emang dari kontraksi dulu. Dan sebelumnya aku emang juga bukan aku puntur ya, cuma pijit yang memicu kontraksi. Yes. Besoknya bener, tapi udah 12 jam aku kira udah akan normal tuh. Tapi malah kayaknya katanya stuck karena kelilitan atau apa. Dan at the same time aku udah gak kuat pain tolerance-nya. Jadi banget. sesar aja say. Itu kalau cerita aku. Kalau Kak Fani gimana tuh? Oke, jadi aku meskipun bayi tabung, normally kan sesar ya. Orang pasti kayak emang gitu ya kalau bayi tabung lebih aman sesar. Dokter-dokternya karena kan biasanya yang bayi tabung itu high risk pregnancy sometimes atau iya, apalagi aku ya high risk pregnancy, jadi kayak udah lu sesar aja deh Van biar gitu. Aman ya biar pas aman delivery-nya. But I don't know why intuisi aku tuh aku pengen normal. Luar biasa ya Kak. Aku pengen normal. Nah terus dengan kejadian di bulan ketiga ada polip dan pendarahan, aku kayak is that possible? I normal gentle birth? Apakah possible ya Allah aku gitu. Akhirnya aku WA bidan Mila, Jamila tuh saudara. Iya, aku juga mau bidan Mila. Dulamu dia? Iya, aku lahiran di temenin bidan Mila. Dulamu dia. Sama dong. Berarti bidan Mila dula pas aku. kelahiran. Iya. Kalau kamu lihat video lahiran iya sih, aku pernah lihat update-nya. Iya, itu sama dia. Jadi aku DM dia kan. Aku udah lihat dia waktu dia nemenin Rachel V-nya lahiran. Terus aku tuh udah dalam hati kalau aku lahiran aku mau ditemenin orang ini nih gitu. Iya, dari ngeliat ini udah feeling ya. Udah beberapa tahun lalu. Terus akhirnya aku DM, Mbak Mila aku mau gentle birth, tapi aku tuh IVF. Terus aku ada poli pendarahan kayak gini. Possible gak ya? Bisa Mbak Fani, dia bilang. Dokternya bukan yang deg-degan. Aduh jangan deh Mbak, aku takut. Enggak ya? Enggak, dia bilang Bismillah bisa Mbak Fani. Terus aku bilang dokternya siapa? Terus aku ada dokter namanya Dokter Ridwan di klinik Tembuni. Dia pro normal banget. Kamu coba deh check up dulu ke sana. Nanti kalau dia udah cek polip kamu, apa kalau dia bilang oke sama case kamu, dia terima case kamu, berarti kamu bisa. Dengan deg-degser dong ganti dokter dong Mbak. Tapi emang IVF itu di bulan ketiga, di bulan keempat udah boleh ganti dokter. Jadi kalau IVF nih journey-nya bulan pertama sampai pokoknya trimester pertama itu dijagain banget sama dokter. Yang pertama, bulan ketiga, keempat selanjutnya boleh ganti dokter. Untuk obginnya. Yes. Oke. Dan itu di trimester ketiga Kak Fani ganti obgin. Di trimester kedua awal. Oke. Terus aku ganti obgin, terus aku ke sana, terus aku bilang, dokter bisa nggak ya aku lahiran normal? Ya bisa lah Van, pasien saya ada yang polipnya lebih gede daripada kamu. Terus dan IVF bukan risk juga ya, nggak dianggap risk. Aku bilang aku IVF ya dok, suami aku baru meninggal gini-gini. Terus ya bisa gitu, Bismillah bisa gitu. Nah terus polip nih dok, berdarah-darah nih, aku ngeflag gimana? Udah saya kasih Albotil aja deh, saya kasih Kasa. Yang sebelumnya aku minum berhenti pendarahan apa tetap flag, sama dia berhenti loh Mbak. Terus aku sama Dokter Ridwan tuh kalau batuk apa disuruh minum jeruk nipis sama kecap. Oke, cukup gak usah minum obat ya. Terus aku diare, gak boleh minum apa-apa, dikasih yang herbal gitu. Jadi dia itu bener-bener protect the mothers and the baby. Dia tahu kayak maybe side effect of medicine itu bisa impact pregnancy kan. This is what I love from him. Berarti cocok ya. Dan aku ngerasa mungkin kalau gak ada pendarahan di bulan ketiga, mungkin aku gak akan ketemu dia juga. Mungkin aku juga gak akan ngehubungin bidan Mila. Karena itu trigger juga ya Kak Fani. Jadi aku tuh ngerasa ya Allah itu sebenarnya tahu aku bakalan normal, tapi diarahin ke sini dulu gitu. Benar sih. Karena waktu flag itu jadi kepikiran buat ngecek lagi gitu ya. Kadang yang aku sadar tuh Mbak, semakin aku bertambah usia, kadang Allah tuh ngasih rasa tidak nyaman untuk menyelamatkan kita dari sesuatu gak sih? Kayak oke, kamu tak kasih flag, kamu tak kasih pendarahan, tapi nanti kamu ketemu dokter yang baik ini. Dia pro normal meskipun kamu IVF.
Dan cocok banget. Iya, soalnya alhamdulillah. dokterku yang sebelumnya kan udah lah Van, sesar aja, which is aku udah trauma sama rumah sakit Mas Hap. Karena Mungkin suami aku udah meninggal di situ, mungkin- bau rumah sakit aku mual Pak. Mungkin masalahnya di situ ya, Iya. Kak, bukan masa sesarnya karena Bukan, di rumah iya, sakit yes, dengan iya. alat-alat operasi Iya. juga. Terus Iya, aku iya. kayak bayangin perut dibedah itu tuh kayak Iya. nggak bisa. Dan aku mamaku anaknya 7 semua normal. Oh iya, Iya. wow. Dan aku ngelihat mamaku tuh berdaya banget gitu loh. Dia tuh sepowerful itu habis lahiran bisa gendong bayinya. Nah, aku tidak mau merepotkan orang lain. Jadi aku mikir aku harus normal karena aku ingin berdaya ngurus Kazuki ketika dia lahir. Karena aku tahu aku tidak ada suami. Dan aku tidak mungkin merepotkan adik-adik aku. Niatnya sih seniat itu awalnya, nggak mau ngerepotin orang lain. Dan dari gitu. situ dijodohin dengan dokter Ridwan Betul. dan Bidan Mila yang support Bener. juga ya. Nah akhirnya gimana tuh Kak journey lahirannya? Ini kalau tadi kan aku udah cerita dikit nih, Iya. kontraksi dulu, Kontraksi. baru sesar karena udah gak kuat. Iya. Tapi kalau Kak Fani gimana? Langsung pas lahirannya aja ya Mbak. Everything was good. Berat babynya 3,5. Jadi benar-benar lancar proses dari kontraksi sampai pembukaan? cepet 6 jam doang. Oh, Karena luar aku biasa. aku puntur lagi kan. Jadi terus dikasih kontraksi natural lewat akupuntur. Terus aku tuh udah 41 weeks gak lahir-lahir nih anak. Aku kayak betah banget ya kas-kas. Berarti aku dikasih gitu. akupuntur trigger Iya. itu. Terus aku udah gak kuat Mbak. Perutnya udah ke bawah banget, kegencet, udah pipis-pipis terus tuh kayak ayo dong launching dong gitu. Iya, launching baby dong. Launching dong. Terus jam 3 sore aku udah mulai kontraksi. Wah, aku ngerasa ini pain tolerance-nya udah mulai konsisten. Ini nggak palsu lagi sih, ini cepet. Jam 7 langsung ke klinik, dapat kamar yang aku mau. Berarti di klinik ya, bukan Iya. rumah sakit. Ya, di klinik Temuni itu aku dapat kamar yang aku mau, kamar Sakura, kamar yang paling gede. Dan dia ada bathtubnya. Which is di situ tuh nggak ada sistem booking, Mbak. Sistemnya tuh afirmasi, woi. Yang available aja gitu. Iya. Jadi kalau datang ada orang yang Possibility nggak kamu bisa. di observasi room loh kalau penuh. Jadi kayak my dream birth kan nggak terjalin. Makanya waktu 2 hari Takdir. sebelumnya aku kan konsul ke sana. Kamar Sakura masih penuh. Anak aku masih tahu. Ini benar-benar takdir sih Kak, Iya. aku ngeliatnya. Terus dia kayak Kazuki tiap malam kan aku sholat tuh kayak nanti di kamar Sakura ya lahirannya gini. Afirmasi. Ternyata bener. Aku lahiran ternyata pasien kamar Sakura baru pulang paginya. Wah, Malamnya kosong, pas banget. Langsung Qadarullah ya. Qadarullah. Terus aku jimbol, aku berendam di air, ditemenin sama manajer aku, which is adik aku. Dia Di bilang, bathtub itu ya. Cak aku sesar aja deh. Kayak Sarah detik-detik sakit ya. Sama sih ngerti lagi. Aku akhirnya ini udah deh. sesar aja deh. Aku kayak 12 aku jam, gak kuat Cak, gak kuat. Aduh, bisa Cece udah disiapin. Cece kuat. Mana sih Mbak Mila gak datang. Nah Mbak Mila itu kan mikirnya kalau masih pembukaan 3, 4 tuh kan masih lama ya. Terus susternya bilang, ya kalau pembukaan mah 12 jam bisa. Waduh, aku sampai gak kuat Kayak ini sih. mau kayak gini selama apa ya Aku rasa gak sakitnya? kuat Mbak 12 jam. Aku sampai bilang ke Allah, ya Allah aku gak apa-apa, corin aja rasa sakitnya maksimal, tapi jangan lama-lama. Oke. Beneran dikasih cuma 6 jam Mbak. Dan bener langsung dikabulkan langsung saat dikabulkan itu juga. 6 jam. Semua proses lancar, Mbak Mila dateng, aku dimoksa, aku dipijet, aku di shaking hipsnya, it's very comfort, and this is beautiful, gentle birth. Iya, beautiful banget. Very beautiful. Kazuki keluar lancar, sehat, alhamdulillah. Dan aku ngerasa dibersamai suamiku sih. Aku tuh terharu yang lihat foto lahiran Kak Fani Iya, ya dengan frame-nya foto, dia. frame. Aku selalu bawa dia kemana-mana anyway. Oh iya, foto frame-nya. Foto. Kalau misalnya yang gede terlalu risky, aku yang kecil. Ya Because, Masya Allah. Jadi kayak ikut ya, kemana-mana. kerasa membersamai. Bener. Waduh, Masya Allah. Masya Allah, Ini Masya Allah. Aku dengar perjalanan Kak Fani ini, ya it's a very miracle story dan menunjukkan the resilience of a women ya yang aku rasa benar-benar bisa jadi inspirasi to moms out there. Maksudnya gini, aku nggak mau ngeluh lah kalau denger cerita Kak Fani aja. Kak Fani ikhlasnya bisa seperti itu ya. Dan sekarang kan baby udah 5 bulan ya. 5 bulan. Gitu. How is motherhood? Nah, karena gini Kak, aku sebagai new mom juga ya. Kalau anakku kan 20 bulan.
pengalamanku juga ternyata postpartum stage is one of the hardest karena hormon. Yes. Tiba-tiba marah, sensi baper. Yes. Tiba-tiba kayak berat banget nih. Ternyata aku mau makan aja susah gitu ya. Nah, itu is it another challenge atau ternyata semuanya sesuai lancar? Oh, another challenge, Mbak. Aku langsung baby blues kan. Oh iya, sempat ngalamin langsung blues. baby blues karena aku ngerasa sendirian. Pasti ada Terus faktor. Kas ini cowok kan, jadi nyusunya kenceng banget. Oh bener sih, kalau Sedangkan cowok ya katanya. iya, aku tuh straight DBF. Sedangkan aku waktu DBF itu nipple aku tuh udah lecet, gak karu-karuan, dan aku kesakitan. Dan aku tuh kayak denger kalau kamu gak DBF, nanti anaknya speech delay, nanti anaknya gak bonding sama kamu. Yang gitu-gitu ya, emang rasa-rasa ditakutin itu Resiko tuh. gak DBF tinggi sekali ke anaknya. Nanti anaknya ngunyahnya gak ini, nanti MPASI ngaruh gini-gini. Jadi kan aku mikir ya Allah udah gak ada suami ya, masa nanti ada challenge ini lagi, ya udahlah aku sacrifice lah. Akhirnya aku DBF, which is DBF tuh too painful, Mbak. Nggak semua orang bisa. Di awal-awal apalagi ya Kak. Aku 10 hari DBF kayak orang gila, Mbak. Aku sampai aku terniang-niang suara air kayak suara tangisan Kazuki loh. Bener-bener. Pernah kayak kedenger-dengeran padahal dia nggak nangis, tapi kayak kedengeran nangis. Terus akhirnya tetap jalan sampai sekarang DBF. Aku akhirnya pumping, tetap nggak apa-apa nggak DBF, tapi tetap dia ASI. Which is kata psikolog aku, yang penting akhirnya Van, bukan prosesnya kayak apa. Dan aku juga suka sih sama kata-kata psikiater aku, Dr. Jamie anyway. Which is good karena Kak Fanny asking for professional help. Yes, ya kan, gak cuma nanya advice yang mungkin jawabannya gak. Iya. Dia bilang gini, ya anak-anak yang DBF juga belum tentu bonding sama mamanya. Kamu DBF nggak? Iya DBF. Tapi kamu banyak trauma kan dari mamamu? Oh iya sih ya dok, ya udah. Anak-anak yang suffer ya belum tentu nggak banyak kayak faktor. distance sama mamanya. Kalau misalnya suffer bisa bonding ya everything. Atau kadang konotasinya kalau working mom kamu ketemu cuma malam sama anakmu, kamu kayak nggak deket. Enggak juga Mbak. Everything. Kita working mom aku merasa dekat kok. Dicariin terus kok ya. Iya bisa. Jadi kayak enggak sih, kayak semuanya tuh case by case, gak bisa dipukul rata semua kan, kayak gitu. Dan ya Masya Allah Kazuki kemarin 4 bulan 9,1 kilo Mbak. Wah, Masya Allah. Ini pusingnya berat badan ya kalau anak ya. Terus ternyata meskipun aku gak DBF, dia masih grafiknya kekejar and everything it's okay, masih in the range. Dan the things that I grateful, my baby is healthy. Karena aku tahu banget struggling kalau anak sakit ya. Very painful Mbak. Suami sakit ya pain, tapi anak sakit kayaknya lebih painful deh. Something yang baru ngerti pas udah ngejalanin ya kan, emang sesuatu itu. Karena anak kan part of me. Kalau suami kan another part kan. Kayak sakitnya kerasa banget. Anak demam aja udah kayak sedih banget gitu. Gitu sih Mbak. Nah berarti kan sekarang again aku tarik balik ya ke awal Kak Fanny bilang nano nih. Nano. Sekarang dengan Kazuki jadi happy banget, you have a purpose in life, Masya Allah. membesarkan. Nah sekarang tuh looking back now, bagaimana Kak Fanny healing diri kakak setelah ya melewati banyak tantangan di masa lalu, sekarang juga mungkin how do you find yourself again as a individual Kak Fanny? This is good question. Jadi aku selalu berusaha mengambil waktu buat diriku sendiri, entah eyelash, nails, you know, self-care, terus keluar makan, terus konsul ke psikolog tuh penting, cerita. Kalau mau nangis ya udah nangis aja. Terus dan itu rutin setiap sefrekuent apa sih itu? Kalau yang self care ya sebulan sekali 2 kali, keluar rumah seminggu sekali pasti. Terus embrace that it's okay you need help. Jadi sekarang aku dulunya kan kayak males ada stranger di rumah ya Mbak. Sekarang menerima suster, mama datang ke rumah. Jadi suster nggak dibiarin sendirian sama mama. Jadi aku bisa melakukan another things that makes me waras gitu loh Mbak. Karena being mom need waras. Apalagi bebanku ini nggak cuman mama. Aku jadi ayah dan pencari nafkah juga gitu. Jadi apalagi content creator sering burn out. Tentang ide konten, tentang apa, aku ngerasa kayak enggak ada ide gimana. Sekarang ada 2 peran nih ganda itu yang itu luar biasa banget sih Kak Fanny. Bener, makanya harus gimana tetap waras ya.
ke psikolog juga penting sih Mbak. Kayak kadang ada suicidal thoughts kan aku. Gara-gara baby blues. Jadi baby blues yang aku rasain itu bukan pingin menyakiti anakku atau overprotective atau menjauhi, tapi kayak terlalu lelah dengan rutinnya. Jadi kayak ingin mengakhiri kelelahan ini dengan cara ikut suamiku kayak gitu. Iya. Tapi aku dengan sadar kalau itu datang, aku langsung wah ini nggak bagus sih. Langsung aku kontak dokter aku kayak. Berarti waktu itu langsung ke dokter ya? Yes. Itu dokter apa kalau boleh tahu? Mungkin buat saran nih para moms yang ngalamin dokter baby aku blues. dokter Jamie, dia itu psikiater, tapi dia bagus banget meskipun dia psikiater, dia tidak pernah ngasih aku obat. Jadi obat itu jadi kontekstual ya. Kalau pasiennya nggak mau dia nggak akan ngasih. Jadi aku lebih ke trauma prosesnya. I see, but it's very good ya untuk seeking professional help. Karena banyak banget kan Kak, kemarin juga baru baca di threads, kayaknya ada yang baru viral, ibu sama capek banget, tapi mungkin anaknya lepeh makanan terus, and then like have suicidal thoughts gitu. Mohon maaf, cuma ya mungkin ya salah satunya seeking professional help untuk divalidasi emosinya. Yes. Karena penolakan, trauma terhadap penolakan tuh banyak loh Mbak. Kayak kamu, kalau aku personally misalnya, Ca aku beli ini, enggak usah. Nah aku udah ngerasa ditolak banget, aku udah ngerasa sedih banget. Ada tipe traumanya ya. Ternyata aku sering ditolak sama orang tua aku waktu masih kecil. Makanya ketika mungkin nyuapin anak gak mau, kita ngerasa ke-trigger lagi nih root cause trauma itu, tapi dengan orang yang berbeda. Balik ke inner child kita ya. Makanya dengan concern, mindful, kita harus cari professional help. Karena kita mau be best version of ourselves. Before my husband die, dia bilang ke aku, kamu harus ke psikolog sih. Oh iya. Karena dia tahu banget caregiver, pregnant, very not easy, dan gak ada husband juga kan. Jadi kamu butuh sosok yang bisa profesional, bisa ngomong dan kasih solusi. Udah gitu. Kak Fani, makasih banget ya. Sudah selesai. Aku seru banget. Ini bisa nggak di stop tahu? Aku pengen nggak stop. Cuma gimana nih rasanya? Thank you. Cuma apa ya Kak? Dari perjalanan Kak Fani itu aku belajar soal keikhlasan. Maksudnya it's a very good reminder for me as well. Mau di hal kecil, mau ketika kita ada ujian ya. Terus sekarang kan Kazuki udah 5 bulan ya. Nah aku nih pengen tanya nih, as a mom, kalau misalnya bisa kasih pesan buat Kazuki di masa tua, aku takut nih nanyanya. Aku mau nangis. Iya aku takut jadi sedih. Tapi lebih ke gini, Kak Fani tuh luar biasa banget kan, apalagi memegang sekarang 2 peran dan insya Allah I think you have a positive vibes juga. Dan banyak orang yang mungkin ya bisa udah deh menyerah aja, udah aku nggak usah melakukan yang terbaik. Tapi Kak Fani ya contohnya masih ingin mengusahakan normal, ingin juga menjadi yang terbaik buat baby Kazuki. Nah mungkin kalau baby Kazuki sudah besar, apa nih pesan yang ingin aku sampaikan ya? Kazuki, terima kasih sudah membersamai duka mami. Mungkin kalau nggak ada Kazuki, mami nggak ada di sini. Makasih sudah menjadi alasan mami bertahan hidup. Terima kasih sudah menjadi anak yang sangat-sangat kurota ayun. Tiap kali mami pulang, Kazuki selalu tersenyum. Tiap kali Kazuki nangis, tapi mami peluk, Kazuki langsung tahu ini mami gitu. Terima kasih sudah semakin hari semakin mirip papa gitu. Jadi rasa kangennya terobati. I love you so much, son. You are the best thing in my life I ever had. Nobody can replace you. You are my last love, and your father is my first love. Jangan malu nanti kalau mami tua, tetap gandeng mami. Kalau mami suapin meskipun udah gede, kamu mungkin jadi budak corporate, tapi tetap mami suapin. Jangan pernah malu. Jangan pernah tinggalin mami, karena mami cuma punya Kazuki. I love you so much. Semoga Kazuki tetap bisa menjadi anak yang bermanfaat, ahli doa. Karena papa sama mami cuma butuh didoain Kazuki. Kita gak butuh anak yang pintar, kita gak butuh anak yang gimana-gimana. Yang penting kamu bisa doain kita, kamu soleh, udah cukup. Thank you so much, I love you so much, nak. Thank you. Thank you banget. Tapi
Tadi kan kita bicara takdir ya. Iya, takdir. Apapun yang ujian Kak Fani dapat ternyata redirecting you to a good faith gitu. Dan tadi Kak Fani bilang juga mungkin dengan Bibi Kazuki ya menguatkan Kak Fani untuk ada di sini. Dan ya aku harap ya dari sini ya insya Allah dari aku pun udah terinspirasi banget. Ini bisa menjadi inspirasi ya buat para moms lain. Jadi mungkin gini, di luar sana ada moms yang berjuang ingin menyerah, tapi karena Kak Fani bisa kuat gitu. So I just wanna say that what you're sharing here, insya Allah bisa berguna untuk kita sama moms out there. Hopefully bermanfaat buat mama bos lainnya. Iya, thank you so much Kak Fani. Thank you. I really appreciate the sharing dan pastinya teman-teman finding this very insightful and inspiring gitu. And I think that's it for me. Thank you so much for being here. And I'll see you guys on the next video. Bye.